hari ini agak beda nih sama sebelum-sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita sendiri, hari ini kita bareng sama Edpuzzle. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu sedikit nih sama, Bapak Ibu guru di sini, mungkin udah yang tahu, ada yang belum. Jadi pengajar belajar itu sebenarnya kita di bawah yayasan namanya Yayasan Generasi Maju Berkarya, di mana kita punya 2 program besar, ada 1 program untuk, para siswa perempuan, itu namanya Generation Girl, ataupun yang guru yang sekarang Bapak Ibu sedang ikuti, namanya pengajar belajar. Nah, di pengajar belajar sendiri kita ada 2 program juga, program kecil gitu, namanya, pengajar belajar bersama dan juga kelas gitu. Kalau pengajar belajar bersama itu yang sekarang sedang Bapak ikuti, kalau kelas itu, adalah platform yang kami buat, lebih ditujukan kepada guru-guru, berbasisnya STEM gitu, untuk, bisa belajar lebih tentang komputer. Tapi kita lagi, susun lagi nih biar Bapak Ibu guru di sini yang mungkin yang mau belajar tentang pedagogi dan lain-lainnya nanti bisa ada di kelas juga. Jadi stay tune ya. Nah, sebelumnya mungkin Bapak Ibu di sini juga tahu nih bahwa, yang kali yang ini berbeda dengan workshop-workshop sebelumnya juga. Kalau dulu kita bagiin workshop 32 JP, yang kali ini 64 JP. Tapi, aku mau ngajak nih Bapak Ibu guru untuk bisa juga, sama-sama berkomitmen nih untuk, ikut terus gitu sampai entar minggu depan gitu ya. Jadi kita tuh ada 4 kali pertemuan, hari ini, besok, terus, lusa, sama minggu depan di hari Rabu gitu. Jamnya setiap harinya sama, dari jam 7 sampai dengan 20.30. Semoga Bapak Ibu bisa ikut, terus ya, jadinya nanti nggak ketinggalan. Karena di sini selain dari 64 JP, bakal juga dapat sertifikasi dari Edpuzzle. Bukan cuma 1, tapi ada 3. Mungkin nanti dari Edpuzzle bakal jelasin juga sih ke Bapak Ibu nih gitu. Jadi, yuk sama-sama kita komitmen ya. Tadi aku senang banget tuh lihat Bapak Ibu bisa datang, wah pagi banget gitu. Aku yakinlah bisa ikut semua gitu. Nah, jadi hari ini, seperti pada workshop sebelumnya, pastinya emang gambarnya keluar nggak sih Pak di ini? Keluar aman? Aku Keluar share Kak, screen, keluar kan? share Soalnya aku screen-nya baca di keluar. chat kayaknya ada yang nggak kelihatan. Mungkin agak ada jaringan ya dia. Nah, jadi nanti, rekaman ini, hari ini kita workshop akan direkam. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang lupa, bisa tonton ulang. Tapi kita mohon bantuannya untuk nanti Bapak Ibu untuk mengisi survei juga. Jadi, ya begitu. Bisa saling sama-sama membantu kita, ya. Terus sebelum kita mulai, aku mau ingetin juga bahwa workshop ini direkam yang pertama, yang kedua, aku harapin Bapak Ibu di sini bisa, mute dulu, supaya nanti tidak mengganggu dari, si speaker untuk berbicara. Yang ketiga, kalau misalnya mau bertanya pada saat, speaker sedang berbicara, bisa juga ditulis dulu di kolom chat box gitu, takut lupa gitu kan. Terus atau bisa juga, raise hand, nanti kita persilahkan untuk langsung ngomong open mic gitu. Terus, kami sarankan untuk Bapak Ibu di sini yang punya laptop atau komputer yang bisa dipakai, boleh langsung dibuka aja, dinyalain nih kalau belum gitu. Jadi soalnya ini biar sekalian praktek gitu, biar makin inget gitu kan kalau kita belajar sambil praktek gitu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang Edpuzzle, bareng dengan ini dia, Bapak Suhardi Amir yang sekarang, adalah guru bahasa Inggris di, SMKN 2 di Tanjung Jabur Timur. Kemudian juga, Pak Suhardi sudah mendapat sertifikasi nih dari, bukan cuma Edpuzzle tapi banyak sertifikasi dari EduTech dan juga dipercaya untuk sebagai ambasador Indonesia. Pak Suhardi, apa kabar? Baik, Halo. alhamdulillah. Kelihatan ya wajahnya ya. Kelihatan dong. Aku, stop share ya, Pak, biar Bapak bisa share nih. Boleh. Ya. Halo Bapak Ibu semua. Salam Halo, kenal Pak. dari Jambi. Halo Pak Suhardi Ami. Ada yang dari guru SMK juga nih. Halo, adakah yang pernah Iya, ketemu banyak. saya sebelumnya? Ayo, siapa yang pernah ketemu Pak Ardi ya, Pak Ardi panggilannya. Oh, Panggilan pernah. saya Pak Ardi. Aha. Bu Lisa mah terkenal Pak di mana-mana, kayak sering banget ketemu orang kalau di sana mah.
Halo, salam Di kenal. salah Saya satu workshop namanya juga. Suhardi. Oh iya, nama kita sama ya, Pak. Oh iya. Saya dari Aceh, Pak. Jangan-jangan kita kembar yang terpisah. Oh, dari Aceh, saya dari Jambi, Pak. Sama-sama di Oh Sumatera. iya. Pak Ardi bisa share screen, Pak? Aman? Ya. Boleh, ya sudah. Sudah boleh saya mulai nih? Boleh dong, Pak. Ini kayaknya udah pada nggak sabar nih mau belajar nih. Oke. Baik, saya izin share screen dulu. Ada Coach Rudolf di sini. Halo, Coach Iya, Rudolf. beliau adalah kami adalah sama-sama di Class Point Certified Trainer juga di Indonesia. Beliau adalah salah satu trainer nasional. Beliau rajin hadir di kegiatan yang saya selenggarakan. Baik, izin share screen. Ya. Nggak ini ya, dunia ini terlalu sempit loh, Mbak Stefani, perasaan ya. Saya terus terang nih, baru pertama kali nih hadir di pengajar belajar dan ternyata orangnya adalah yang itu saja gitu yang saya temui. Tapi saya salut dengan Bapak Ibu yang hadir di sini gitu siang-siang tadi hari Selasa ya. Hari Selasa tuh hektik banget nih masih sudah mau berkenan hadir di malam hari ini. Saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Kita patut apresiasi deh Bapak Ibu. Jangan yang sudah sering ketemu dengan saya mohon tidak bosan-bosan ya Bapak Ibu. Kalau dengan saya ya saya takutnya ada yang Pak Suhardi lagi gitu. Baik, saya boleh dong Bapak Ibu gabung ke sebentar saya berikan ini ya Pak Rudolf, boleh dong Pak Rudolf bantu untuk ini. Saya berikan link chatnya. Kalau belajar yang terima kasih Bu Liza. Kalau Pak Suhardi nggak ada bosannya Pak. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu saya boleh dong Bapak Ibu bergabung dengan saya. Bukan gabung dengan saya, sudah bergabung ya Bapak Ibu maksudnya. Boleh dong bergabung di kelas saya. Bapak Ibu boleh klik langsung boleh langsung klik link yang saya berikan di kolom chat Zoom. Boleh masuk di classpoint.app/59764. Langsung diklik aja ya di chatbox. Iya, sudah. Oke, langsung klik aja. Sudah ada Pak Ibu Asti, Juaningsi. Wah, rame nih sudah. Kita ada berapa ya? Ada 64. Wah, paling tidak ada 50 deh. Bapak Ibu boleh yang join di HP-nya boleh juga ya, nggak ada masalah. Di browsernya, di browser laptopnya juga enggak masalah. Saya share ulang lagi biar Bapak Ibu bisa klik. Kita 19, 11, 19, 15 deh Bapak Ibu, saya tunggu nih 24, baru 24. Ayo dong Bapak Ibu, nanti yang yang paling terakhir nanti mendapatkan ini hadiah ucapan terima kasih dari saya. Enggak, beneran. Bapak Ibu nanti yang berminat boleh ya gimana ya? Ya sudahlah ya, nantilah kita bahas yang ini. Oke, baik sudah 34. Wah, ramai sekali malam ini. Coach Rud, sebelum saya lihat nih masuk, boleh deh gabung juga di kelas saya. Sudah ada Pak Asari SPD atau Ibu? Oke. 19, 12, 38, 39. Wah, ayo dong Bapak Ibu, sedikit lagi. Kita sampai 50. Karena kalau ini kelasnya sebenarnya mentoknya di 200 ya. 39, 11 orang lagi baru kita mulai. Ada Pak Sutanto, ada Ibu Ernawati SPD, Ristawadi. Nggak ada lagi nih yang mau gabung. Ya sudah, kita lanjutkan saja kalau gitu. Mbak Stefani, suara saya masih terdengar kan ya? Jelas sekali Pak, tenang. Oh iya. Saya ngobrol sendiri gitu, nggak ada ininya. Apakah ada lanjut Pak? Oke, baik, terima kasih. Rame nih. Ada yang sudah udah nggak sabar ya.
Sepertinya baik, kita lanjutkan. Aduh, ini suaranya agak aneh kedengaran. Baik, kita close sudah 10. Nah, saya lanjutkan. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah bergabung di kelas virtual saya. Izin untuk memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya adalah Suhardi Amir. Bapak Ibu boleh memanggil saya Pak Ardi, tapi bukan Pak Amir karena Pak Amir itu adalah nama farm saya. Nah, di sini masih tertulis SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Per Oktober kemarin saya memutasikan diri, berpindah haluan ke SMK. Adakah yang guru SMK di sini? Saya sekarang guru vokasi, tapi mata pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris, Bapak Ibu. Dan tahun ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Edpuzzle untuk menjadi duta mereka. Jadi diberikan gelar Edpuzzle Ambassador of Indonesia. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Tapi goal dari kegiatan ini Bapak Ibu nanti diharapkan juga untuk bisa menjadi Edpuzzle Certified Coach. Nah, di sini ada juga Edpuzzle Certified Coach-nya, salah satunya kayak Pak Rudolf. Nah, setahu saya beliau sudah mengambil sertifikasi untuk pelatih dari Edpuzzle. Hujan ya? Mudah-mudahan nggak mati lampu ya Bapak Ibu. Ini adalah media sosial yang Bapak Ibu bisa komunikasi. Kalau misalnya mau komunikasi dengan saya ini email saya mengelola blog, walaupun tidak terlalu aktif. Bapak Ibu yang mau konsultasi nanti setelah kegiatan ini, saya berharap juga bisa bertemu dengan Bapak Ibu di WA, di Facebook juga ada, kemudian Bapak Ibu di YouTube, Bapak Ibu, saya mengelola YouTube di Merdeka Belajar. Di situ ada banyak sekali, sudah hampir kurang lebih 380 video yang Bapak Ibu bisa nikmati untuk membantu Bapak Ibu dalam keseharian Bapak Ibu untuk mengajar di dalam kelas. Hal apapun itu, alhamdulillah sudah banyak di sana saya masukkan. Kemudian Bapak Ibu, saya juga aktif di TikTok sebagai konten kreator resmi dari mereka, tapi bukan yang ini ya Bapak Ibu, isinya joget-joget, bukan Fargoy Mbak Stefani, tapi isinya adalah konten-konten edukasi. Wah, hujan deras di sini. Mudah-mudahan tidak mati lampu Stefani. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu sudah gabung ya di kelas saya, ada 51. Ini hujan deras nih. Baik, Bapak Ibu, saya sudah memperkenalkan diri saya, boleh dong Bapak Ibu, ada 72 dan ada 51 yang gabung dengan kelas saya. Yang tidak gabung boleh nanti sampaikan di chat Zoom ya. Bapak Ibu berasal dari kabupaten kota mana saja sih sebenarnya yang hadir pada malam hari ini? Silakan Bapak Ibu dituliskan di handphonenya. Wah, ada yang dari Pasuruan, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Jogja, adakah yang dari Jambi? Ada dari Tangsel, Tangerang Selatan, ada yang dari Medan, wah jauh, ada dari Aceh, Masya Allah, ada dari Lamongan, ada dari Lubuk Linggau, ada dari Aceh Tenggara, itu baru saya dengar ya, Aceh Tenggara, ada yang dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, halo. Saya dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tapi terdampar di Pulau Jambi, di Pulau Sumatera. Masih adakah? Masih 26? Ayo dong Bapak Ibu, boleh memperkenalkan daerahnya nih, masih ada yang 25 belum menjawab. Silahkan dijawab ya, Ibu Cahya, Ibu Mega. Ada yang dari Bogor, rame nih dari Bogor 6 orang. Wah, saya suka kopi dari Bogor ya. Kopi Oplek kalau nggak salah sih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Izin close submission. Ya, saya save for review. Terima kasih ya Bapak Ibu, walaupun tidak semuanya menjawab karena durasi yang diberikan saya sedikit sekali sedangkan materinya full banget kalau untuk di Edpuzzle ini. Nah, saya boleh nggak Bapak Ibu boleh tahu apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Edpuzzle? Kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan pilih iya, kalau nggak pernah pilihnya no. True kalau pernah, kalau false itu tidak pernah menggunakan. Boleh dong Bapak Ibu share apakah sudah pernah menggunakan Edpuzzle?
ada yang sudah pernah menggunakan. 21 orang, 22 orang belum pernah menggunakan. Kalau ini Mbak Stefani lebih banyak yang menggunakan dibanding yang belum, kita akhiri sampai sekarang. Nggak jadi dong Pak hari ini workshopnya. Iya, kan udah pernah gunain, ngapain lagi kita ini ya, ngapain lagi kita share. Sudah yang pernah menggunakan, ada Pak Rudolf, ada Pak Hana, ada Ibu Hana, ada Pak Sutanto. Pak Sutanto, apakah Pak Sutanto ada yang sebutkan ini saya kalau terima kasih ya Pak Rudolf. Baik, 31 orang yang pernah menggunakan, 7 orang sederhana. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya close submission. Hujan deras di sini mudah-mudahan tidak mati lampu. Kalau mati lampu nanti saya beralih ke, tapi Android saya bisa nggak ya? Terus sinyal juga nggak ada. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaan saya selanjutnya adalah apa yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengarkan aplikasi Edpuzzle? Ayo Bapak Ibu, apa isi Edpuzzle? Isi Edpuzzle itu yang ada di benak Bapak Ibu yang sudah educate. Ada belum pernah main puzzle Pak di kelas? Game interaktif, gambar acak, ya. Oke. Saya stop dulu ini video interaktif menyusun puzzle. Media pembelajaran yang unik dan menarik seperti kuis, bisa juga game edukasi pakai puzzle. Media pembelajaran interaktif. Ayo dong Bapak Ibu. Aplikasi online pembelajaran model puzzle. Belum tahu itu apa. That's why kita hadir di sini. Malah berpikir puzzle semacam komunitas bukan. Bukan. LMS bisa join kelas, bisa upload video interaktif. Benar ya. Aplikasi dan media pembelajaran berbasis video pembelajaran interaktif, video pembelajaran berbasis video. Iya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita close submission karena saya takut mati lampu Bapak Ibu. Hujan deras banget di sini. Oke, kita lihat dari awal. Ada Ibu Liza mengatakan ini adalah adu game. Bisa jadi tergantung bagaimana cara kita meramunya nanti ya. Belum pernah games, main puzzle Pak di kelas. Iya, mentang-mentang ada puzzle-nya ya. Game interaktif bisa tergantung kita cara meramunya di dalam kelas. Gambar acak kayaknya bukan ya, bukan gambar acak. Bongkar pasang, bukan bongkar pasang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang saya tandai loh akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu, jadi Edpuzzle itu adalah bisa educate, bisa game interaktif, bisa video interaktif, bisa LMS, bisa join kelas, bisa upload, dan itu yang akan kita bahas pada hari ini ya, Bapak Ibu. Saya save for review. Saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, Edpuzzle itu memiliki tagline, namanya mereka menyebutnya Edpuzzle adalah make any video your lesson. Adakah guru bahasa Inggris di sini? Boleh dong bantu saya menerjemahkan. Ada yang aplikasi berbasis video. Adakah guru bahasa Inggris di sini yang bisa membantu saya make any video your lesson? Coach Rudolf yang saat ini mendapatkan beasiswa nih dari kampus mana Pak Rudolf? Saya lupa. Yang dari luar negeri sepertinya. Ayo dong, apa nih artinya make any video with your I make any video your lesson? Jadi itu adalah tagline dari Edpuzzle. Jadi Edpuzzle ini Bapak Ibu memungkinkan kita untuk membuat video apapun itu bisa menjadi video pembelajaran. Keren nggak betul Bapak Ibu? Jadi saya ulang, jadi Edpuzzle itu adalah memungkinkan kita sebagai guru membuat video apapun. Jadi kalau misalnya kita yang guru bahasa Indonesia nih ada puisi, misalnya puisi lomba puisi tingkat nasional, itu bisa. Nah, membuat video untuk pembelajaran. Iya. Kalau misalnya kita yang guru matematika yang pernah dengar dong namanya Jeremy Pauline itu yang calon menteri pendidikan katanya yang sekarang lagi kuliah di Jepang. Nah, video-video beliau itu bisa kita jadikan video pembelajaran Bapak Ibu. Nah, nanti saya perlihatkan ya bagaimana sih caranya. Nah, kita lanjut dulu. Oke.
Nah, jadi Edpuzzle itu adalah kita bisa gunakan berbagai video yang saya sampaikan tadi sesuai dengan tagline mereka ya. Jadi video apapun bisa kita jadikan sebagai video pembelajaran. Nah, kemudian di Edpuzzle itu memungkinkan juga kita Bapak Ibu untuk menambahkan pertanyaan di dalam videonya. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Jadi videonya mulai dari misalnya video pembelajarannya kita mau menambahkan pertanyaannya di awal, di akhir, ataupun di tengah itu boleh, bisa. Jadi misal ya, ada video drama. Nah, kita bisa menambahkan, meminta peserta didik kita untuk mereview kira-kira apa yang mereka pahami dari video itu. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Jadi biasanya kan kalau kita berikan video ke peserta didik kita, anak-anak ini adalah video. Ini video pembelajaran kita hari ini ya, tolong disimak. Tapi mereka setelah nonton ya sudah lah gitu. Yang paling banter kita lakukan adalah silakan buat resume di Canva misalnya atau di Google Classroom misalnya. Tapi kalau di Edpuzzle Bapak Ibu kita bisa membuatkan pertanyaan dan kerennya lagi itu nilainya bisa langsung muncul Bapak Ibu. Jadi Edpuzzle itu video kita juga bisa jadikan media untuk kita melakukan ulang kuis dan lain sebagainya. Assessment untuk di kelas kita. Itu yang kedua ya, apa itu Edpuzzle. Dan yang ketiga, dan ini yang paling keren Bapak Ibu. Biasa kalau kita berikan video pembelajaran ke peserta didik kita kan nggak bisa mantau tuh Bapak Ibu, mereka sudah menonton atau tidak ya. Mungkin kalau Bapak Ibu menggunakan di YouTube, paling Bapak Ibu bisa melihat berapa kali ditonton video Bapak Ibu kan, tapi tidak bisa melihat berapa persen peserta didik kita itu sudah menonton video yang kita berikan. Nah di Edpuzzle Bapak Ibu kita bisa melihat peserta didik berapa kali sudah menonton video yang kita berikan. Jangankan sampai akhir, berpart 1 menit atau per berapa menit, per berapa second, itu kita bisa melihat. Mereka itu menjawab pertanyaan tertentu, biasanya kan kita memperlihatkan video dulu. Nah itu kita bisa sebagai guru bisa memantau perkembangan mereka. Nah makanya disampaikan di sini adalah Edpuzzle memungkinkan kita guru memantau perkembangan siswa kita. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Nah, selanjutnya adalah yang ingin saya sampaikan juga, kenapa sih harus Edpuzzle, Bapak Ibu? Edpuzzle itu sangat mudah dan sangat bermanfaat sekali. Karena pertama, kita bisa meningkatkan keterlibatan siswa kita dengan cara kita mengubah video yang biasa-biasa saja bisa menjadi video yang memiliki pengalaman beraktif tentunya. Dengan cara, karena mereka bisa mereview, tidak hanya sekedar menonton video yang kita berikan Bapak Ibu. Yang kedua, kita bisa mengembangkan kemandirian belajar siswa dan memastikan siswa itu menyelesaikan pembelajaran yang kita berikan. Misalnya ya, Bapak Ibu misalnya dalam 1 pekan ada dipanggil oleh misalnya pihak dinas untuk melakukan pelatihan di hotel A. Otomatis Bapak Ibu tidak bisa masuk ke dalam kelas dong. Nggak mungkin, kalau dulu-dulu sistemnya adalah kita masuk sih dalam kelas, tapi roh kita saja yang masuk ke dalam kelas. Rohnya apa maksudnya Bapak Ibu? Buku yang kita berikan, kemudian mereka peserta didik kita minta mereka untuk mencatat. Gitu kan yang klasik Bapak Ibu. Atau mungkin yang sudah keren lah ya, menggunakan Google Classroom. Ya, kayak ini Google Classroom, kita masih memberikan materinya di dalam. Tapi kita tidak bisa memantau Bapak Ibu apakah mereka itu benar-benar melihat atau tidak materi yang kita berikan. Tapi kalau dengan Edpuzzle Bapak Ibu kita bisa meminta mereka untuk belajar dan memastikan mereka menyelesaikan pembelajarannya karena kita bisa melihat sejauh mana mereka sudah menonton video yang kita berikan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita menghemat waktu pembelajaran di kelas dengan pembelajaran yang jauh lebih bermakna. Maksudnya gimana? Bapak Ibu, di era pembelajaran 21 yang diharapkan itu adalah student centered, bukan lagi teacher centered. Jadi keberpusatan pembelajaran itu diharapkan adalah di peserta didiknya, bukan kita lagi yang model ceramah dari A sampai Z, mulai dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bukan lagi yang diharapkan. Tapi dengan menggunakan Edpuzzle, Bapak Ibu, ada banyak kreasi yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Sehingga kita sebagai guru mungkin yang saya
kalau mungkin di hari Senin itu 8 jam Bapak Ibu harus konser di dalam kelas. Bayangkan kalau misalnya saya menggunakan metode ceramah semua. Pegel saya Bapak Ibu. Malam lagi saya harus berbagi dengan Bapak Ibu. Pegel banget. Nah, dengan Edpuzzle Bapak Ibu kita bisa menghemat banyak hal. Ya, nanti saya akan perlihatkan bagaimana caranya. Oke. Untuk membuat akun, Bapak Ibu tuh gampang banget. Nanti kita praktekkan ya. Yang pasti Bapak Ibu harus memiliki akun yang aktif. Tidak perlu harus akun belajar.id ya. Akun apapun boleh ya. Tapi kalau Bapak Ibu memiliki akun belajar.id itu jauh lebih baik. Tapi tidak ada implikasi apa-apa ya. Yang hanya memungkinkan adalah karena ya akun belajar.id lebih mudah kita ingat gitu ya. Bapak Ibu nanti kita akan praktekkan. Saya tidak jelaskan di sini dulu. Kemudian kita coba belajar membuat video pembelajaran. Konten dari Edpuzzle itu apa saja sih? Mungkin Bapak Ibu terpikir, ya kita video pembelajaran, berarti kita harus buat video. Ya, enggak Bapak Ibu. Jadi videonya itu enggak mesti harus kita yang buat. Bahkan Bapak Ibu sudah ada video yang sudah tersedia. Bagaimana caranya kita ambil videonya? Nah, untuk mendapatkan videonya, Bapak Ibu, kita bisa membuat rekam layar sendiri. Nah, Bapak Ibu yang sudah terbiasa nih ngomong di depan kamera seperti ini, atau Bapak Ibu sudah yang familiar banget membuat slide di Canva. Nah, Bapak Ibu bisa download Canva-nya, jadikan menjadi PowerPoint, lalu nanti Bapak Ibu bisa merekam layar sendiri, langsung ngomong kemudian share ke peserta didiknya. Tidak hanya di-share, Bapak Ibu bisa memantau apakah mereka menonton video yang kita berikan. Kan sayang Bapak Ibu kita udah capek-capek buatnya, terus nggak ditonton, ya kan Bapak Ibu. Tapi kalau menggunakan Edpuzzle kita bisa melihat siapa yang menonton dan siapa yang tidak menonton video kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya Edpuzzle Originals. Nah sayangnya Bapak Ibu untuk fitur ini belum semua akun itu bisa mendapatkan. Hanya yang biasanya ProSchool Bapak Ibu nanti bisa request ya ke pihak Edpuzzle-nya. Nah, Edpuzzle Original sini isinya adalah video pembelajaran yang sudah dikurasi ya oleh tim ahli dari Edpuzzle yang isinya adalah video-video pembelajaran yang sangat bermanfaat sekali, tapi sayangnya untuk di Indonesia kita mungkin masih agak kesulitan ya karena ini ya agak kita masih menggunakan 100% menggunakan bahasa Inggris ya. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan video yang diunggah oleh peserta didik lainnya. Apakah internet saya masih aman? Oke, masih aman seperti ini. Saya ulang. Oke, kita bisa memanfaatkan video yang sudah diunggah oleh pendidik lainnya, kita bisa manfaatkan lagi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu capek-capek kita membuat video pembelajarannya. Begitu juga dengan pertanyaannya, karena pernah sudah dibuat oleh orang lain. Kemudian, untuk dari mana lagi videonya? Videonya kita bisa ambil dari sekolah yang satu komunitas, bukan komunitas sih sebenarnya ya, satu apa istilahnya saya lupa. Jadi misalnya gini, saya guru bahasa Inggris, kemudian ada satu lagi teman saya guru bahasa Inggris. Jadi bisa saya membuat bisa dipakai sama teman saya gitu loh. Atau Bapak Ibu yang guru sekolah, guru SD misalnya ya, paralel. Nah, paralel ya. Kelas 6 misalnya 6A, 6B. Ya, sedangkan guru yang lain ada yang 6C, 6D. Nah, yang kelas 6C, 6D itu juga bisa menggunakan punya kita dan begitu juga sebaliknya. Seperti itu ya Bapak Ibu, keren ya. Jadi kita bisa berbagi. Dan yang paling keren Bapak Ibu, kita bisa manfaatkan video dari YouTube. Ada berapa banyak video, ada berapa juta penjelasan tentang materi apapun terhadap materi kita di video ini. Dengan senang hati di-share sama orang lain dan itu legal. Bisa kita gunakan di Edpuzzle. Bisa kita tambahkan pertanyaan, bisa kita cut beberapa yang tidak kita mau, tapi tidak boleh di-download ya Bapak Ibu, karena itu tindakannya tidak boleh. Yang boleh itu adalah kita hanya menggunakan link dan ya, itu kerennya. Nah, apa sih goals kita malam ini? Bapak Ibu, tujuan kita hadir di sini pada malam hari ini, pertama kita akan sama-sama mengenal Edpuzzle, saya sudah menjelaskan tadi sedikit, kemudian kita akan belajar bagaimana cara membuat akun di Edpuzzle. Yang ketiga kita akan belajar membuat konten video interaktif, waktunya cukup biasanya karena ini saya tinggal waktunya 60 menit. Bapak Ibu nanti yang ketinggalan
Kalau saya agak cepat Mbak Stefani, nanti mohon dikontrol ya. Saya kadang-kadang larinya cepat nih 100 meter, 100 km per jam. Kemudian Siap. Bapak Ibu nanti kita sama-sama belajar bagaimana cara membuat kelas. Ya, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara membagikan tugas di Edpuzzle ini. Oke, kita langsung ke laptop saja. Izin stop share. Bapak Ibu masih baik-baik saja kan dengan saya menjelaskan ini? Oke, sebentar. Siaman Saya kok, pilih Pak. dulu. Siap. Syukurlah kalau masih aman. Saya berharap mudah-mudahan aman. sudah selesai kegiatan baru mati lampu ya. Karena ini di sini hujan deras. Nah, Kalau bisa jangan mati lampu, Pak. ya. Kalau bisa jangan mati lampu, soalnya di sini sinyal Telkomsel dan semua provider itu lagi bermasalah, hilang semuanya. Saya juga nggak tahu kenapa dari tadi pagi. Baik, kita langsung saja, saya malah curhat. Kita masuk ke, memulainya adalah kita masuk ke www.edpuzzle.com. Seperti itu. Agak berubah bahasanya, masih menggunakan bahasa Inggris, nanti kita bisa boleh ubah ya. Tapi yang sudah berubah seperti ini, ya saya ucapkan selamat. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan mendaftar. Di sini ada beberapa tombol yang bisa kita pilih, tapi untuk membuat yang harus kita lakukan. Pertama kali adalah kita klik daftar dulu. Nah, di sini Bapak Ibu boleh perhatikan ya, karena Bapak Ibu nanti akan implementasikan ke dalam kelas, nanti ada pilihan. Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu memberikan ke peserta didik Bapak Ibu bisa berarti meminta ini masuk sebagai seorang siswa. Karena kita adalah seorang guru, maka kita mulainya masuk di sini. Saya seorang guru. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau Bapak Ibu mengikuti sertifikasi pelatih, maka Bapak Ibu harus memilih saya seorang siswa. Begitu ya. Kita pilih. Nah, di sini Bapak Ibu ada masuk dengan Google, masuk dengan Microsoft. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki kedua akun ini, Bapak Ibu boleh masuk dengan daftar dengan Edpuzzle. Ya, untuk lebih memudahkan kita dengan Google. Kita pilih emailnya ini ya, Bapak Ibu. Ya. Hampir selesai. Nah, sekarang secepat ini saja Bapak Ibu. Kita masukkan passwordnya. Oke. Misalkan saya tuliskan passwordnya. Ya, nggak kelihatan ya Bapak Ibu passwordnya. Titik-titik. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kode referensinya nanti dikosongkan saja Bapak Ibu. Nanti ada fungsinya. Ada fungsinya. Ya, tapi sekarang nggak saya lalu. Kemudian kita centang, saya setuju. Saya ulang ya Bapak Ibu, masukkan passwordnya, centang dan baru. Oke, jangan lupa pilih simpan. Nah, Halo. Kayaknya Pak Suardinya nge-lag ya? Nge-lag, Pak, tadi nge-lag. Ya. Mati lampu ya, Mbak? Mungkin. Coba aku bantu ya di sini. Ini aku masih tahu-tahu dikit. Aku coba share screen bentar. Aku buka punya aku ya. Welcome, Bu.
Bentar Pak, aku lagi prepare dulu. Siap-siap dulu Dan bentar. dan saya terlempar. Selamat datang kembali. Selamat datang Pak Selamat Suhardi. kembali. Mohon maaf ya Bapak Ibu, beginilah kendala kalau kita belajar secara daring. Gak Pak, Pak apa-apa Ardi ya gimana Bapak Ibu, maaf ya, kameranya aja mudah-mudahan. nggak apa-apa Pak, biar signalnya lebih oke. Bukan masalah ininya sih, dia memang benar-benar RTO gitu, hilang tiba-tiba. Oh. Sinyalnya Soalnya kuat-kuat aja, tapi agak berhenti soalnya. oke, saya matikan kamera ya. Oke. Oke, kita Nah, siap. oke. Pak, siapa sih ya? Siapa nih tadi yang jadi volunteer saya, Pak Suhardi, boleh Pak? Kalau Mbak Stefani ini kan nggak punya ini ya. Pak Suhardi aja deh, yang sama dengan saya, atau siapapun boleh open mic, raise hand. Yes. Mau apa nih? Siapa nih? Ayo dong. Boleh nggak? Bisa nggak mereka open mereka? Boleh nggak Bapak Ibunya open mic? Ini maksudnya share screen mereka punya. Pak Sugiharto boleh deh. Pak Sugiharto boleh open mic, Pak, Bapak? Iya, iya. Ini Iya. mohon maaf ya sebelumnya saya ngikutinya lewat handphone. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Saya cuma pengen tahu kenalan dengan Bapak saja. Iya. Nama sekolahnya boleh disebutkan, Bapak? Nama sekolahnya boleh disebutkan? Boleh bantu sebutkan? Mungkin karena sekarang saya posisinya sebagai mahasiswa PPG, mungkin kampus saya aja bisa. Nama sekolah saja, Pak. Lebih karena teman-teman guru. Oke, mungkin teman-teman di kita di tempat sini banyak praktek yang saya begitu. aja di Boleh. SMP Negeri 2 Jember. SMPN 2 Jember. Jember. Mudah-mudahan sudah ada ya. Nah, sepertinya belum ada nama sekolah Bapak nih di SMPN Wah. 2 Jember. Kita ulang ya, SPN. Iya, belum ada. Mudah-mudahan nanti sudah ada. Ada Jember. Coba Sudah ada. SMP Negeri, sama aja. Iya, sama aja. Nah, begini Bapak Ibu, kalau misalnya sekolah Bapak Ibu tidak ada terdaftar, maka yang kita lakukan adalah kita klik add my school or organization di bagian bawah ini ya, tambahkan sekolah atau organisasi. Kampus boleh ya Pak, nggak ada masalah Pak Sugi. Kita klik seperti ini ya Bapak Ibu, mohon diperhatikan karena nanti Bapak Ibu kalau tidak bisa ini, tidak bisa melanjutkan, tidak bisa menggunakan ini. Nah, kalau tidak ada maka kita tulis kembali di sini SMPN 2 Jember. Kemudian sini sudah ketahuan lah ya, nama kotanya adalah nggak mungkin ini Jember. Kan nggak mungkin Banyuwangi atau Jembrana Bali kan nggak mungkin, pasti di Jember kan. Nah, ini sudah ada Kabupaten Jember. Oke, terkenal nih Jember nih. Kemudian kita add school, kita tambah sekolah seperti ini. Oh, sudah ada nih Pak. Sudirman, benar ya Pak, nomor 26? Iya, berarti harus pakai negeri tadi ya. Nah, ya mohon maaf ya Pak. Saya bilang ternyata sudah terdaftar, tapi belum ada guru yang menggunakannya. Nah, nanti Bapak nih yang pertama kali nih. First time. Nah, sampai di sini, nah sudah centang biru aja, sudah SMP Negeri 2 Jember. Nah, kita pilih levelnya. Bapak mengajar di kelas berapa, boleh tahu Pak? Kelas 9. PPL-nya sekarang mengajar di kelas berapa Pak? Kelas 9. Kelas 9. Oh. Oke, mata pelajarannya boleh Pak? Bahasa Inggris. Bahasa. Wah, kita sama-sama guru bahasa Inggris ya. Wah. Oke. Mana nih bahasa Inggris? Nah, ada English nih. Kita pilih English. Oke. Nah, kemudian kita pilih start teaching. Guntur-guntur nih. Nah, ini sudah selesai nih. Bapak Ibu sampai di sini kita sudah selesai. Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita diminta untuk verifikasi akun. Oke. Nah, kita pergi kemana nih? Berarti kita pergi ke Gmail kita, Bapak Ibu. Kita buka Gmail kita yang dengan email yang kita daftarin tadi. Saya sambil cek koneksi. Ya. Bapak Ibu saya was-was nih, mudah-mudahan nggak mati lampu. Nah.
tab email saya kelihatan nggak Pak Sugi? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Oke, baik. Nah, Kelihatan, Pak. yang kita lakukan adalah ini ada email dari @puzzle. Maka yang kita lakukan sekarang adalah kita verifikasi email kita. Nah, tinggal klik verify your email. Kita klik seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita memulai. Wah, sudah ada pemberitahuan nih. Mohon maaf, server di Sabah dimatikan sementara, petir kuat sekali. Mudah-mudahan tidak dimatikan kedua-duanya ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada @puzzle kini tersedia dalam bahasa Indonesia. Kita boleh ke bahasa Indonesia. Kalaupun Bapak Ibu tidak muncul, nanti Bapak Ibu boleh pergi ke nama Bapak Ibu di sini, ada Pak Rusnipah. Oke. Kemudian kita pergi ke pengaturan dan kita pilih bahasa Indonesia di sini ya, Bapak Ibu. Sekarang saat ini @puzzle tersedia di dalam bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, bahasa Inggris itu ya, dan bahasa Indonesia. Nah, karena kita sudah menggunakan bahasa Indonesia, maka kita mulai di sini. Nah, seperti ini saja Bapak Ibu, tampilan di @puzzle itu tidak macam-macam, tidak ada yang banyak. Jadi saya kira interface-nya sangat UI-nya sangat familiar sekali lah Bapak Ibu, tidak terlalu banyak yang harus kita perintilin. Nah, yang kita lakukannya adalah Pak Sugi, Pak Sugi mau buat kelas atau buat konten dulu nih? Mungkin akan lebih enak bikin konten dulu. Oke, kita belajar buat konten dulu. Baik. Saya sampaikan tadi Bapak Ibu, konten itu ada berbagai macam. Kita bisa menemukan video, kita bisa mengunggah, kita bisa merekam. Kayak gitu ya Bapak Ibu, dan kita juga bisa memberikan proyek siswa menggunakan video. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita coba memakai sistem yang dari YouTube nih Bapak Ibu, ya, yang dari YouTube. Kan ini yang paling populer ya. Berarti yang kita lakukan adalah kita buka youtube.com dulu seperti ini. Nih, Pak Sugi, oh ya Pak Sugi tadi mengajar bahasa Inggris ya. Pak Sugi, materi kelas 9 bahasa Inggris apa sih Pak Sugi yang sekarang lagi diajarin atau yang sudah pernah diajarin? Kemarin itu masih di kayak text report. Oh, report text. Ya. Itu ya. Ya, kelas 9. Itu ya, Bapak Ibu, misalnya Pak Sugi ini akan mengajarkan report text. Bapak Ibu di sini kan ada nih, terlihat nih sudah banyak sekali report text yang bisa kita ambil. Ya, Bapak Ibu, dan diusahakan kalau memberikan video yang Bapak Ibu yang sampai 14 menit gitu, kasihan peserta didiknya ya, biar mereka juga, apalagi kalau kita yang peserta didiknya ekonominya menengah, misalnya Bapak Ibu peserta didiknya yang sudah digital literasi semua, rata-rata mereka sudah memiliki WiFi di rumah, itu tidak ada masalah sih. Kalau misalnya seperti saya, Bapak Ibu yang daerahnya tinggal di pedalaman seperti daerah saya dan peserta didik juga tidak semuanya tercover koneksi internet yang baik, maka kita cari yang tidak terlalu berat lah Bapak Ibu. Misalkan ini ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu tinggal sesuai cari yang mana, mau ambil yang mana. Oke, tapi yang jelas kita tonton dulu ya Bapak Ibu videonya, jangan sampai kita langsung comot gitu. Nah, tapi ternyata itu nggak sesuai. Katakanlah kita mau ambil ya Bapak Ibu, bahasa Inggris kelas 9 tentang report text. Oke, ya. Saya sudah menonton ini sampai selesai. Oke ya. Nah, yang kita lakukan selanjutnya, Bapak Ibu, kita pergi ke bagikan. Nah, ini kita salin. Bapak Ibu boleh juga langsung ambil yang di bagian atas ini ya. Oke, ini saya hapus dulu biar tidak pusing. Nah, sekarang jadi sudah ada tab 2 tab. Ini kita salin, kemudian kita masukkan linknya di sini, URL. Ini namanya URL ya Bapak Ibu. Nah, kita taruh di sini, kita lalu tempel sebagai teks biasa. Lalu kita klik cari. 3, 2, nah, langsung ketemu kan Bapak Ibu, sama ya. Ya, karena ada iklannya nggak saya ini kan, nggak saya jalankan. Nah, kelihatan nih Bapak Ibu, sama ya. Nah,
di bagian ini ada 3 tab yang perlu ketahui. Untuk tab memotong itu biasanya kita gunakan untuk memotong part-part yang tidak terlalu penting, Bapak Ibu. Seperti kalau biasa intronya atau di bagian akhir outronya jangan lupa like, subscribe gitu ya. Itu nggak perlu gitu kan Bapak Ibu. Kita bisa potong. Caranya tinggal kita tarik. Seperti itu. See you. Bye-bye. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Bapak Ibu kita bisa potong. Nah, dubbing atau pengisi suara sayangnya kalau kita video yang kita ambil dari YouTube itu tidak dibolehkan, Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa dubbing atau suara, tapi nanti bisa kita berikan penjelasan tambahan di bagian pertanyaan ini. Dan racun dari Edpuzzle itu ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 3 tombol. Satu adalah soal pilihan ganda, pertanyaan terbuka atau yang dikenal dengan esai, dan yang terakhir adalah catatan. Apa fungsi dari soal pilihan ganda? Soal pilihan ganda itu adalah kita sebagai guru memungkinkan untuk memberikan pertanyaan di bagian tertentu dari video. Kita misal tarik ya Bapak Ibu dari awal. Ya, kita majuin lagi sampai masuk sudah materi. Report ya, khususnya ini untuk kelas 9. Ya, kelas 9 ya. Ini materi kalian tentang report text. Nah, misal nih ya, Bapak Ibu mau mereview nih peserta didik kita paham nggak dengan apa yang akan kita sampaikan gitu. Nah, jadi kita bisa menanyakan ke mereka tentang report text. Misal ya, kita misalnya berikan pernyataan gitu ya. Report text adalah teks bla bla bla. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini opsinya kita bisa berikan misalkan true, false. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu misalnya mau menambahkan jawaban yang lain, boleh ditambahkan di sini. Seperti itu. Gitu ya. Kita misalnya ini jawabannya adalah benar. Nah, kita pilih simpan. Ingat Bapak Ibu, kita sebelum memberikan pertanyaan harus kita tentukan dulu menit keberapa atau di detik keberapa pertanyaan ini akan muncul. Perhatikan ya Bapak Ibu, ketika saya simpan maka akan seperti ini. Ya, walaupun di SMA juga ada tentang report text yang lebih panjang lagi juga. Ya, kelas 9 ini materi kalian tentang report text. Ya, walaupun di SMA juga. Nah, nanti di menit ini Bapak Ibu yang ada titik tanda air ini videonya nanti akan berhenti. Ya, tidak akan bisa dimajukan oleh peserta didik kita. Itu kerennya Bapak Ibu. Jadi di Edpuzzle itu peserta didik kita itu nggak bisa dia mencepat-cepatkan video. Kalau misalnya kita berikan biasa video pembelajaran dari misalnya yang ini kita berikan ya. Nah, misalkan langsung berikan ke peserta didik kita. Mereka dengan mudahnya saja Bapak Ibu untuk cepatkan gitu maju ke depan. Tapi kalau dengan di Edpuzzle berapa menit pun di sini mereka untuk menyelesaikan ini ya, untuk menyelesaikan penugasan yang kita berikan, mereka harus wajib menonton secara keseluruhan. Nah, begitu kerennya Bapak Ibu di Edpuzzle. Kita tambahkan lagi misalnya ya Bapak Ibu pertanyaannya. Sebenarnya text report itu dengan teks deskriptif ya. Misalnya ya Bapak Ibu di situ, kita tambahkan lagi pertanyaan di sini. Text report adalah sama dengan teks. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh sesuaikan dengan materi masing-masing ya. Adalah sama deskriptif. Gitu ya. Misalnya kita tulis di sini true, ini false. Ini saya ambil mudahnya saja ya Bapak Ibu soal benar salah. Nah, benar kita pilih simpan. Bedanya kalau misalnya itu dia. Nah, sekarang kita sudah punya 2 pertanyaan yang berbentuk multiple choice. Keren kan Bapak Ibu?
Nah, sekarang kita juga bisa, nah multiple choice sebelum saya lanjutkan, multiple choice ini bisa bisa dikoreksi secara otomatis. Jadi kita tidak perlu gitu kerennya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada nggak yang di sini yang masih gunakan Google Classroom? Boleh dong Bapak Ibu tulis di chat. Masih gitu gunakan Google Classroom. Masih adakah yang gunakan Google Classroom? Oh ya, masih Ibu Liza. Oke. Nah, yang masih menggunakan Google Classroom itu keren sekali Bapak Ibu karena nilainya yang dari Edpuzzle ini itu akan nanti otomatis masuk. Tentu Pak Sugi, terima kasih. Tentu dia otomatis masuk nanti ke dalam Google Classroom. Nanti ya, mudah-mudahan ada waktu kita untuk mempelajari itu. Nah, sekarang yang kita tambahkan lagi adalah tambahkan pertanyaan terbuka. Misal di menit keberapa kita akan berikan pertanyaan terbuka. Nah, misalkan di menit ini kita berikan pertanyaan terbuka. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang report text. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk memberikan ini bisa kita bisa berikan gambar ya Bapak Ibu yang mengajar di jenjang SMP misalnya untuk mata pelajaran IPA ya biasanya lebih banyak gambar, atau misalnya Bapak Ibu yang mengajar di SMA yang geografi atau yang biologi, ada yang kimia, fisika, itu bisa menambahkan gambar di sini Bapak Ibu. Nah, kerennya lagi kita nih Pak Sugi untuk yang mata pelajaran bahasa Inggris, kita bisa meminta mereka itu untuk memberikan jawabannya dengan audio, dengan menggunakan suara. Jadi kayak misalnya kita minta mereka untuk menjelaskan ulang atau menceritakan ulang atau retell gitu menggunakan their own word gitu, their own language gitu. Nah, itu bisa Bapak Sugi dan Bapak Ibu yang lain. Kita tinggal pilih simpan. Tapi ini untuk mengoreksinya tidak bisa otomatis, jadi harus manual. Tapi cara mengoreksinya gampang sih. Kalau misalnya menurut kita itu benar, kita tinggal contreng, dia otomatis 100% gitu. 100 nilainya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini simpan seperti ini. Jadi dia mendeskripsikan tentang sesuatu secara umum. Nah, ini saya mengasumsikan kita sudah selesai nih ya, Bapak Ibu, kita sudah selesai memberikan pertanyaan. Karena kalau catatan ini adalah kalau menurut Bapak Ibu untuk mendeskripsi. Nah, misalnya menurut Bapak Ibu Ibu ini menjelaskan nih kurang nih tentang report text. Jadi Bapak Ibu bisa berikan catatan tambahan. Catatannya bisa berbentuk teks seperti ini, juga bisa berbentuk voice seperti ini. Gitu ya, Bu. Misalnya perlu diketahui bahwa adalah, nah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kita pilih simpan. Adalah bla bla and bla 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 bla. Oke, kita pilih simpan. Benda-benda bisa. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selesai. Yang kita lakukan adalah kita tinggal pilih selesai. Saya mengasumsikan ini sudah selesai ya Bapak Ibu, kita pilih selesai. Dan akan seperti ini Bapak Ibu. Kita coba ya. Khususnya ini untuk kelas SMP ya, kelas 9 ya. Ini materi kalian tentang report text ya. Walaupun di SMA juga ada tentang report text. Nah, yang akan terjadi di peserta didik kita, Bapak Ibu, ketika sampai di pertanyaan itu, videonya akan buffering seperti ini. Tapi ini sesungguhnya nggak buffering. Artinya tidak lemot ya, tapi memang dia berhenti. Peserta didik harus jawab dulu. Misal, peserta didik kita jawab benar, maka kita kirim seperti ini dan akan keluar nilainya seperti ini ke peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya mereka tidak yakin dengan ini, dengan jawabannya, mereka bisa tonton ulang. Makanya nanti kita bisa lihat Bapak Ibu, kita bisa memantau peserta didik. Mereka itu sampai mereka bisa menjawab benar itu berapa kali sih mereka mengulang gitu. Seperti itu. Nah, tapi mereka bisa melewati, tidak bisa skip ya, tidak bisa skip. Seperti ini Bapak Ibu.
Oke. Nah, ini sudah kita Podcast yang lebih panjang lagi tentunya ketika kalian berada di SMA nantinya. Nah, apa sih text report? Sebenarnya text report itu sama dengan teks deskriptif ya, bedanya. Nah, dia berhenti lagi Bapak Ibu sesuai dengan di tempat di mana kita berhentikan tadi, berikan ininya. Saya jawab benar, saya coba jawab salah ya Bapak Ibu. Dia akan mengoreksi secara otomatis, dia akan dapatnya nilainya 0. Bedanya kalau Dan kelihatan ya di sini Bapak Ibu warna merah berarti di soal ini peserta didik kita menjawabnya salah. Dan yang ini jawabannya benar dan ini warna abu-abu berarti mereka belum menjawab sama sekali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini sudah selesai. Kita anggap sudah selesai Bapak Ibu. Untuk membuat konten tidak susah ya. Nah, ini yang dari YouTube. Kalau misalnya yang sudah ada, kita bisa klik di sini. Misal nih, wah, saya nggak punya waktu nih, Ardi untuk buat, ada nggak ya di Edpuzzle tentang report text? Ada Bapak Ibu, tinggal kita ketik saja report text. Nah, kelihatan nih Bapak Ibu. Ada yang sudah buat seperti ini. Bahasa Inggris saya izin mengubah bahasa Inggris ya Bapak Ibu, biar apa namanya, karena dia akan menerjemahkan secara ya. Oh, bentar. Bahasa Inggris. Nah, ya dia tetap menggunakan bahasa Indonesia. Harusnya dia menggunakan bahasa Inggris. Oke. Katakanlah kita misalnya mencari report text ya Bapak Ibu di sini. Nah, di sini tuh sudah ada semua Bapak Ibu. Tinggal kita pilih yang kita mau. Katakanlah misalnya ini. Laporan. Di sini tanda titik-titik ini tuh berarti video ini sudah ada 8. Kita klik ya seperti ini. Nah, kelihatan di sini Bapak Ibu. Sudah ada pilihan gandanya yang kita tinggal pakai. Nah, berarti di ujung-ujung ini dijadikannya sebagai ulangan nih Bapak Ibu. Kita coba majukan ya seperti ini ya. Nah, itu ya. Menurut kalian apa report text itu? Itu kan Bapak Ibu kerennya. Dan ini bisa kita ambil ya, dan ini kita bisa ambil untuk kita sendiri, untuk punya kelas kita. Nah, Bapak Ibu ini kita sudah selesai nih untuk membuat kontennya. Masih ada 30 menit. Insya Allah ini selesai. Kita sudah belajar bagaimana itu Edpuzzle, Prolog, bagaimana cara membuat Sugi. Yang akan kita lakukan selanjutnya adalah membuat kelas. Di dalam Edpuzzle, Bapak Ibu, ini kita sebelum berbicara tentang si Edpuzzle ke Google Classroom ya, ataupun ke LMS lainnya. Nah, di Edpuzzle itu sendiri, Bapak Ibu kita punya kelas, ya, kelas sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini tidak menggunakan Google Classroom lagi, nah silakan menggunakan kelas yang ada di Edpuzzle. Cara membuat kelasnya gampang. Di sini ada tulisan kelas-kelas saya. Kita tinggal klik tanda tambah seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk membuat kelas, Bapak Ibu, dia ada 2 caranya. Boleh kita buat kelas di kelas kita sendiri, di Edpuzzle, atau Bapak Ibu mau mengintegrasikan Edpuzzle itu dengan Google Classroom, Microsoft Teams. Bapak Ibu yang di sekolahnya mungkin menggunakan Moodle, ini kenapa diterjemahkan menjadi suasana hati. Ada yang psikologi, gitu ya Bapak Ibu. Ada yang menggunakan, kalau Bapak Ibu menggunakan Canvas itu boleh ya. Nah, sekarang ada tambahan lagi LMS D2L nih sepertinya. Kalau saya belum pernah mendapatkan ini yang menggunakan. Nah, sekarang kita coba buat kelas yang ada di Edpuzzle. Saya mengasumsikan Bapak Ibu tidak menggunakan Google Classroom ya, tapi kalau yang Bapak Ibu sudah menggunakan Google Classroom, sebaiknya manfaatkan Google Classroom-nya. Ya, Bapak Ibu, ini kita mengasumsikan dulu Bapak Ibu yang tidak memiliki Google Classroom atau tidak lagi menggunakan. Tapi saran saya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan
masih demen atau masih suka menggunakan edu-teknologi, saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk membuat kelasnya itu adalah di LMS ya. Paling tidak Bapak Ibu kita yang gratis ya yang diberikan oleh kementerian ke kita itu adalah Google Classroom karena itu powerful sekali. Jadi kita coba-coba kita yang hadir di sini kurang lebih 75 ya, dikurang dari panitia mencoba membuat semacam komunitas paperless lah kita Bapak Ibu. Jadi di atas meja kerja kita itu rapi gitu Bapak Ibu, yang ada hanya laptop, printer gitu, nggak ada lagi tumpukan-tumpukan buku catatan peserta didik kita atau tugas-tugas mereka berbentuk kertas atau buku apa namanya, buku textbook ya, buku mata pelajaran yang ditumpuk sehingga meja kita itu terlihat kotor gitu. Nah Bapak Ibu, yang kita coba mulai pelan-pelan gitu Bapak Ibu ya, semua tugas peserta didik kita itu kita masukkan ke dalam Google Classroom. Kenapa Bapak Ibu? Karena sangat menghemat waktu kita Bapak Ibu. Ada banyak yang bisa kita gunakan untuk membantu kita. Misalnya di Edpuzzle ini. Jadi kalau Bapak Ibu masih yang manual, koreksinya secara manual itu lama Bapak Ibu. Habiskan waktu Bapak Ibu hanya nunduk, menulis, dan bikin stres sendiri. Tapi kalau sudah menggunakan Edpuzzle, semuanya itu akan terkoreksi otomatis. Bapak Ibu misalnya menggunakan aplikasi lain, misalnya katakanlah Quizizz. Nah itu juga akan terkoreksi otomatis. Kita perkaya diri kita Bapak Ibu. Sama-sama kita belajar memperkaya diri untuk membuat banyak hal yang bisa memudahkan kita. Justru bukan edu teknologi itu bukan justru merumitkan hidup kita, tapi justru meringankan pekerjaan kita Bapak Ibu sebagai guru. Lanjut ya Bapak Ibu, kita buat kelas. Nah di sini ada 2 kelas Bapak Ibu, ada yang klasik dan ada yang open, terbuka. Nah kalau Bapak Ibu mau mengharapkan nilainya bisa tersimpan, saya menyarankan Bapak Ibu pilih klasik. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang misalnya mengajar di kelas SD tapi kelas rendah 4, 5, 6, mereka tuh biasanya masih kesulitan untuk melakukan registrasi yang sifatnya seperti itu. Nah, lebih baik Bapak Ibu pilih yang kelasnya terbuka. Nah, tapi kalau misalnya sudah kelas 6, SMP, SMA, SMK, bahkan universitas, Bapak Ibu, saya sangat menyarankan untuk yang klasik. Kenapa? Karena nilai bisa kita simpan. Nanti nilainya bisa berbentuk CSV atau dalam bentuk Excel. Oke ya. Misal saya masukkan di sini adalah kelas 9A. Oke, deskripsinya boleh kita kosongkan. Ini adalah kelas Pak Sugiharto tadi, kelas 9, mata pelajarannya bahasa Inggris, dan kita buat kelas. Oke, ini sudah jadi. Kelasnya seperti ini, Bapak Ibu, di sini ada tugas, di sini ada anggota kelas, dan di sini ada buku nilai. Oke, nah Bapak Ibu, buku nilainya pun kita bisa unduh nanti. Itu kerennya Bapak Ibu. Buku nilai kita nggak ada lagi dalam berbentuk buku gitu. Semua buku nilai kita sudah dalam berbentuk Google Spreadsheet. Nah, itu keren banget Bapak Ibu. Nilai buku nilainya tidak lagi dalam berbentuk kertas gitu yang kemana-mana kita bawa gitu, kita taruh di meja itu nanti bisa hilang ya kan. Tapi kalau kita taruh di Google Spreadsheet menggunakan akun belajar.id kita, ya kita bisa lebih terbuka Bapak Ibu dengan peserta didik kita. Misalnya mereka mau lihat, Pak nilai saya ada nggak yang nggak tuntas, yang mana yang nggak tuntas ya Pak, kita tinggal berikan Google Spreadsheet-nya. Mereka bisa lihat secara nyata seperti itu. Kalau dengan buku ya saya khawatir bisa hilang Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya gimana caranya kalau diminta nanti bagian kurikulum, kita tinggal cetak atau kita berikan linknya saja Bapak Ibu, itu memudahkan sekali. Itu kemajuan teknologi untuk di dunia pendidikan ya Bapak Ibu, jauh sekali memudahkan kita sebagai guru. Nah untuk di bagian anggota kelas, kita tinggal meminta mereka untuk bergabung. Caranya Bapak Ibu kita klik undang siswa seperti ini, dan kita klik berikan tautan ini. Ya, berikan tautan ini, kita minta mereka untuk bergabung di dalam kelas kita. Caranya adalah sama Bapak Ibu mereka, kalau misalnya menggunakan laptop, itu tidak aplikasi apapun, cukup masuk di browser, ya, di browser masuk Edpuzzle dan pilih sebagai
Bapak Ibu lihat kan yang di awal tadi ada sebagai guru dan sebagai siswa. Nah, mereka arahkan Bapak Ibu mereka untuk menjadi seorang siswa. Nah, seperti itu. Nah, setelah jadi akunnya, mereka boleh klik link yang kita berikan. Nah, tapi kalau mereka yang di Android ataupun di iPhone, Bapak Ibu minta mereka dulu untuk download aplikasi di Play Store namanya Edpuzzle. Itu ringan kok Bapak Ibu. Karena nanti dia tetap berbasis web juga. Tapi dia di dalam dikemas di dalam sebuah aplikasi namanya Edpuzzle. Nah, di dalam Edpuzzle itu sama mereka juga harus memilih sebagai siswa di dalamnya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya anggota kelas saya sudah jelaskan bagaimana caranya. Kemudian sekarang kita bagaimana cara membuat penugasan ke peserta didik kita. Nah, caranya Bapak Ibu gampang. Caranya kita tinggal tambahkan konten. Ini konten kita ya. Kita pergi ke konten saya. Ini tadi sudah kita buat. Tadi kita sudah buat satu konten. Nah, ini report text. Kita klik seperti ini. Oke. Kemudian kita assign, menetapkan. Ini bahasa Indonesianya masih agak ini. Kita pilih assign di sini. Kita pilih sign. Nah, Bapak Ibu, mohon diperhatikan di bagian ini ya. Kita pilih kelas. Tadi sudah kita buat 9A ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar lebih dari satu kelas, jadi silahkan nanti buat kelasnya banyak. Di tadi itu, di cara membuat di kelas ini. Saya ulang ya. Bapak Ibu. Jadi ada sudah 9A. Jadi Bapak Ibu boleh nanti buat kelas lagi, 9B, 9C, dan begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, kita pilih konten saya. Katakanlah Pak Sugi besok mau mengajarkan tentang report text ya. Nah, Edpuzzle Bapak Ibu bisa kita kerjakan di dalam kelas ya, langsung di dalam kelas, bisa juga ini dijadikan sebagai pembelajaran asinkronus ya, pembelajaran mereka di rumah. Jadi kayak misalnya kalau di tempat saya masih SMA tapi kami masih menganut dari pemerintah provinsi itu masih memberikan batasan 35 menit per 1 jam pelajaran. Jadi ada banyak kurang lebih ada 10 menit ya terpotong untuk jenjang SMA. Jadi 2 jam mata pelajaran berarti ada 20 menit terpotong gitu dari yang waktu normalnya. Nah, jadi kan kalau misalnya apalagi kalau materinya padat ya Bapak Ibu, nggak terlalu banyak waktu yang bisa kita gunakan. Nah, jadi di kelas kita bisa memberikan penjelasan sedikit, kemudian nanti kita bisa berikan mereka dengan pengayaan seperti ini atau memberikan tugas tambahan seperti ini. Oke ya. Kita pilih menetapkan seperti ini. Kemudian, nah di bagian ini Bapak Ibu kita tentukan tugas ini kapan mereka bisa buatnya, kapan mereka bisa mengerjakannya. Misalkan hari ini tanggal 15 berarti besok ya tanggal 16 gitu seperti itu. Kemudian kita tentukan jam berapa mereka bisa memulainya. Katakanlah jam kita besok itu ini PM, berarti kita pilih AM ya Bapak Ibu. Berarti kita mulainya pagi. Ini kenapa nggak bisa berubah? Misalnya jam 7, jam 8 deh. Jam 8, 8.30. Kita bisa langsung ketik seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini Bapak Ibu ini kapan batas akhirnya? Kita juga bisa menentukan. Jadi setelah batas akhirnya sudah selesai, mereka tidak bisa mengerjakannya lagi. Misalnya katakanlah kita kasih waktu seminggu, kan, 1 pekan. Jadi mereka hanya bisa mengerjakan dari tanggal 16 pukul 8.30 sampai dengan tanggal 22 jam 12 malam. Ya, kita klik menyimpan. Nah, yang kerennya lagi, di sini Bapak Ibu kita harus centang on ya, Bapak Ibu, yang mencegah melewatkan ini supaya peserta didik kita itu tidak bisa melewatkan, men-skip videonya. Oke. Kemudian kita pilih kelas di sini ya. Kemudian kita pilih tetapkan di sini. Nah, Bapak Ibu di sini terlihat ya.
Ini bisa besok dimulai jam 30 besok pagi. Mereka bisa mengerjakan dan batas akhirnya adalah tanggal 22 November jam pukul 12 malam. Nah, keren kan Bapak Ibu? Kita bisa balik seperti ini. Kita balik ke 9A. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu, ini sudah ada satu tugas yang peserta didik kita di 9A harus mereka kerjakan. Nah, bagaimanakah penampakannya kalau tugas itu sudah dikerjakan? Saya izin stop share dulu Bapak Ibu. Saya mau memperlihatkan kelas yang pernah saya pakai. Nah, berhubung Bapak Ibu saya baru saja pindah, jadi untuk sementara ini saya belum mendapatkan kelas. Ini adalah kelas saya waktu di SMA. Nah, sekarang saya sudah di SMK. Nah, karena misalnya seperti ini saya berikan contoh ini Bapak Ibu ya. Di kelas 11 IPA 2. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya pernah memberikan giving and asking suggestion misalnya seperti itu. Nah, kelihatan nih Bapak Ibu, Dwita Rahmadayanti itu mendapatkan 81 dari, kelihatan nih semua nih Bapak Ibu. Jelas terlihat di sini. Nah, untuk dua orang ini, Sutriyono dengan Abdul Hamid, itu belum sama sekali. Keren kan Bapak Ibu? Kita lihat detailnya ya Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa lihat detailnya. Nah, ini kelihatan nih Bapak Ibu. Mereka atau si anak ini 4 kali menonton Bapak Ibu ya, menonton video ini, detik ini untuk bisa menjawab ini. Nah, ini kelihatan nih Bapak Ibu. Kan? Ini ada soal-soal yang saya berikan dalam bentuk essay. Keren ya Bapak Ibu? Jadi ini detail banget. Nah, seperti ini. Ada yang nilainya 100 Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat nih. Dia menyelesaikan video ini hanya 9 menit. Ya, dia bisa dilihatkan di sini. Dia menghabiskan waktu 9 menit untuk menonton video ini. Diserahkannya tanggal 14 ya, jam 6.28 sore hari. Dan ini kelihatan jelas Bapak Ibu. Kelihatan jelas nih. Oke ya, Bapak Ibu. Saya mulai misalnya di fase E1. Nah, di sini juga terlihat jelas Bapak Ibu. Ada 2 video yang pernah saya berikan, jadi juga saya tidak menggunakan 100% Bapak Ibu ya, karena mengingat tidak semua dari peserta didik saya itu yang memadai ya. Jadi biasanya saya hanya memberikan kepada mereka untuk materi-materi tertentu yang menurut saya memang harus disampaikan dengan menggunakan, lebih baik menggunakan dengan Edpuzzle ya. Ya, Bapak Ibu, saya integrasi ke Google Classroom. Jadi dia buku nilainya nggak kelihatan Bapak Ibu. Jadi dia buku nilainya langsung masuk ke Google Classroom. Kelihatan ya ada logo Google Classroom-nya di sini. Nah, sekarang di pukul 20.16. Sekarang kita integrasi ke Google Classroom. Saya coba buku saya ya Bapak Ibu. Mbak Stefani, kita sampai di pukul berapa ya? Di 20.30 masih ada waktu sedikit, Pak. 20.30 itu sudah selesai ya? Kalau misalnya memang perlu perpanjangan waktu, kita tanya ke para pesertanya aja, Pak, masih mau lanjut atau enggak gitu. Iya, karena kan belum termasuk, kalau 20.30 itu termasuk sesi tanya jawab, berarti saya agak percepat sedikit. Oke ya. Nah, Bapak Ibu ini adalah Google Classroom saya. Oke, baik. 27. Ini adalah Google Classroom saya, Bapak Ibu. Jadi namanya sama, Bapak Ibu ya, sama fase E1 dan di sini juga fase E1. Kita lihat berapa jumlah peserta didiknya. Harusnya sama dengan yang di sini.
Di sini ada 38, ini sepertinya ada aku double, karena SMA itu nggak boleh lebih dari 38, maksimal cuma 36. Nah, itu kelihatan nih Bapak Ibu. Nah, cara mengintegrasikannya itu gampang. Kita balik lagi ke kelas saya di sini, yang kelas-kelas saya tadi itu, atau My Classes. Nah, kita pilih Google Classroom, ya Bapak Ibu. Kita pilih Google Classroom dan kita akan menghubungkan kelas kita di Google Classroom. Nah, kelihatan nih semuanya nih Bapak Ibu. Sudah muncul kelas-kelas saya. Saya tidak bisa lagi menghubungkannya, tidak bisa lagi mencentang ini semua karena saya sudah menghubungkan semua Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita belum pernah mengimport mereka, jadi ini kita centang baru nanti kita import kelas. Maka secara otomatis Bapak Ibu, mereka semua itu akan masuk dalam Google Classroom. Nah, kelihatan Bapak Ibu. Nah, benar ada yang double berarti M-Yoga ini. Nah, mereka akan masuk di sini semua. Romi ini juga double akunnya. Nanti ini kita bisa keluarkan Bapak Ibu. Misalnya ini bisa kita keluarkan. Hapus dari kelas seperti ini ya. Ada tulisannya hapus dari kelas ini, kita bisa keluarkan mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Semudah itu saja untuk integrasi Google Classroom-nya. Nanti kalau dibentuk di Google Classroom tugasnya, kalau tuh Google Classroom saya biasanya bentukannya seperti ini Bapak Ibu. Ini project P5 yang kemarin dilakukan. Nah, nanti akan bentukannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada tulisan add puzzle, misalnya listening, descriptive text. Nah, seperti ini. Jadi mereka, nah ini nilainya ya Bapak Ibu, yang sudah mengerjakan itu otomatis nilainya masuk ke Google Classroom. Tanpa perlu kita lagi, nah ini ada tulisan belum diserahkan. Tanpa perlu kita ngimport mereka Bapak Ibu satu persatu. Jadi otomatis, kerennya itu seperti itu. Jadi Pak Suhardi? pilih ikon masukkan. Oke, siap Pak. Halo? Ya, tadi sempat Iya. keputus Pak. Iya benar-benar. Saya lihat RTO ini. Iya, untuk membuat kontennya Bapak Ibu kan, tinggal kita pilih seperti ini. Nah, koneksi saya agak melambat sepertinya. Iya Pak, suaranya juga nggak ada. Putus-putus ya. Pindah ke ini ya, pindah koneksi. Boleh. Pak Suhardi mau ganti koneksi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Siapa yang di sini sudah berhasil buat akunnya di Puzzle? Apakah ada yang kesulitan? Iya, apakah putus-putus suaranya? Ini sepertinya lambat. Ini lambat banget nih koneksinya. Tapi mendingan ini sih. Coba Pak Oke, mending. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ini kayaknya Bapak Ibu yang di sini udah pada bikin account nih Pak, sambil dijelasin. Nah, ya boleh deh ya. Sambil menunggu. Nah, kalau untuk nilainya kayak gini Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan tadi ya. Modelnya. Jadi kalau di Google Room semuanya kita seperti ini, nilainya rapi gitu seperti ini. Ya, tinggal kita rata-ratain di akhir udah dapat nilai rapornya. Tapi tergantung ya bagaimana kebijakan sekolah masing-masing. Tapi paling tidak Bapak Ibu, ya ini yang saya sampaikan tadi. Kalau menggunakan aplikasi apapun itu sangat memungkinkan sekali. Kalau Bapak yang sudah rajin mengikuti kegiatan seperti ini, ayolah. Kita tinggalin cara tradisional, klasik. Kalau Bapak Ibu yang memungkinkan, memang kalau di sekolah Bapak Ibu memiliki koneksi atau daerah Ibu memiliki koneksi yang baik ya. Seperti. Tapi kalau misalnya sudah bisa ikut Zoom, paling tidak koneksi di rumah Bapak Ibu pasti sudah agak jauh lebih baik. Nah, ya Bapak Ibu, ini tinggal kita pilih tugaskan. Nah, ini sudah ada kelas-kelasnya di Google Classroom. Tinggal kita pilih saja kelas mana yang ditugaskan. Maka
jadilah pembelajaran kita menyenangkan menggunakan video apapun bisa kita ubah menjadi video interaktif. Jadi nggak lagi hanya video nonton gitu Bapak Ibu kita berikan ke peserta didik kita. Saya pikir demikian Ibu untuk penjelasan secara tonnya. Kita mungkin masih ada 20-23, ada kurang lebih beberapa menit untuk kita diskusikan yang memang benar-benar Bapak Ibu tidak memahami yang kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Silakan Mbak Stefani. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu nih kita tadi udah dengar penjelasannya Pak Ardi ya. Ada yang di sini kesulitan nggak? Atau ada pertanyaan? Mungkin bisa ditanyakan nih, karena kebetulan besok dan lusa kita mau ujian akreditasi ya Pak ya berarti? Ya, benar. Jadi saya akan Jadi lihatkan ya nanti bagaimana cara masuk di ujiannya. ya, tapi besok ya. Jadi kalau misalnya kan sekarang nih kayaknya kita lihat tadi udah banyak yang coba ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Haris Susilo. Kalau nama tidak sekolah tidak ada di akun, bagaimana tadi sudah dijelaskan. Nanti bisa kita kasih rekaman ini ya untuk Bapak tonton lagi workshop hari ini. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Nurul. Apakah butuh akun juga untuk siswa atau bisa langsung masuk? Tadi kayaknya Pak Ardi juga udah sempat jelasin sih, tergantung dari jenisnya, antara dia kelas atau open. Kalau open dia bisa langsung masuk, nanti dia langsung masukin nama gitu, nggak perlu login email. Tapi kalau klasik dia harus masukin email dulu, jadi anggapannya kayak punya akun lah ya gitu ya Pak, kalau misalnya kita klasik. Gitu. Ini ada dari Pak Andre. Izin dikonfirm Pak, ketika dihubungkan dengan LMS, penilaian dilakukan di Edpuzzle atau dan nilainya terekspor otomatis ke Google Classroom, apakah iya atau tidak? Iya, dia penilaiannya tetap di Edpuzzle, tapi nilainya otomatis nanti masuk di kita tinggal tekan tombol Google Classroom-nya, dia akan otomatis masuk nanti ke Google Classroom kita. Sudah tertata rapi di sana. Oke, berarti mungkin nanti Pak Andre bisa coba-coba dulu nih Pak, bikin-bikin ya kan, biasanya kalian. Ada pertanyaan dari Bu Rini. Pak, mohon bertanya, kalau statusnya masih mahasiswa, daftar Edpuzzle sebagai guru atau siswa ya? Ini tergantung mau bikin soal atau enggak ya Pak? Mau digunain tergantung digunain untuk apa nih? Ya, kalau misalnya Ibu mau, misalnya kayak Bu Monik mau untuk mengisi, berarti siswa. Tapi kalau Ibu Monik mau membuat soal, berarti harusnya masuk sebagai teacher ya Pak ya? Benar. Kalau misalnya mau mengujikan ke orang, berarti masuknya sebagai teacher. Tapi kalau misalnya mau ngisi soal, mengerjain soal, berarti pakainya siswa. Jadi tergantung pada saat kita mau mengerjakan atau mau buat soal. Jadi tergantung itu. Jadi seorang guru pun bisa jadi siswa kalau dia mau ngisi soal dari orang lain gitu ya. Nah, benar. Karena besok Bapak Ibu juga akan berperan sebagai siswa nih. Tuh, soalnya dari Pak Ardi. Enggak, dari Edpuzzle dong. Oh ya betul. Nah, di sini ada pertanyaan. Pak, kalau misalnya dalam sebuah video berdurasi 10 menit itu biasanya lazimnya berapa banyak sih soalnya? Tergantung kebutuhan. Tergantung videonya. Kalau misalnya mau dibuat ulangan gitu, ya mau dibikin ulangan bisa 10 gitu. Tapi dia nanti otomatis terkoreksi ya Bapak Ibu. Misalnya kan kalau kita yang biasa 10 berarti kalau satu soalnya isinya berapa itu? Kalau 10 berarti 10 kali 10 100 ya, berarti satu soal 10. Kalau misalnya dibuat 14 nanti dia otomatis juga Edpuzzle yang akan mengatur logaritmanya. Penilaiannya. Nah, sayangnya untuk penilaiannya itu ya sayangnya sekarang Edpuzzle belum bisa untuk misalnya kayak satu soal itu poinnya berapa kita mau buat, nggak bisa. Jadi dia memukul rata. Jadi dia ambil median ya kalau kita bilang guru matematika. Ya, benar. Belum bisa hots dan loads-nya belum bisa. Oke. Pak, kalau gitu aku mau tanya pertanyaan tambahan. Apakah dalam satu video ada maksimal soal
yang bisa dimasukin atau dia bisa masukin sebanyak apapun. Gimana? Agak terputus-putus gimana? Oh, jadi kalau misalnya dalam Maksi- misalnya nih video 10 menit, apakah ada maksimalnya? Misalnya kayak dalam satu video berapapun gitu, oh cuma bisa 20 pertanyaan gitu, atau dia bisa banyak gitu pertanyaannya. Bisa sebanyak apapun. Yang penting siswanya nggak dibikin muntah gitu. Oke. Nah, pertanyaan dari Pak Reza. Yang limit. Nah kalau saya boleh, Mbak, kalau boleh saya sampaikan, nah yang limitnya itu adalah kalau akun akun gratis ya Bapak Ibu, kita diberikan limit itu 20 penyimpanan, 20 video. Tapi dengan 20 video ini pun rasanya sudah sangat banyak sekali loh Bapak Ibu, karena kan tidak semua materi juga kita sampaikan dalam berbentuk puzzle gitu ya. Jadi kalau misalnya videonya nggak kita pakai ya kita hapus, maka kita bisa balik lagi menjadi 20. Jadi kita diberikan kuota itu 20 video. Nah itu yang pembatasannya sih. Kalau yang lain-lain tidak ada. Oke, berarti kita bisa simpen 20 ya kalau free. Oke. Benar. Di sini ada Halo Pak Sony. Halo, ini ada Pak Reza. Apakah satu akun bisa berubah peran dari guru dan siswa? Kayaknya bisa deh, karena setiap kali kita mau login ada ditulis mau jadi siswa atau mau jadi teacher. Ya. Bisa. Jawabannya bisa Pak Reza. Ini nih, coba Pak Soehardi mau kasih kita link. Coba nanti kita coba ya Pak. Apa perbedaan mendasar antara aplikasi GCR dengan Edpuzzle? Mendasarnya adalah kalau GCR itu adalah dari Google Classroom, Google Workspace for Education. Kalau Edpuzzle ya perusahaan yang berbeda yang bisa mengubah video apapun menjadi video pembelajaran. Kalau di Google Classroom itu kan sebagai LMS-nya ya, Learning Management System-nya. Walaupun di Edpuzzle itu juga memiliki Learning Management System karena dia punya kelas, bisa juga memberikan nilai dan lain sebagainya. Tapi kerennya saat ini Google dengan Edpuzzle itu bisa integrasi gitu. Jadi bisa temenan gitu. Jadi kan ujung-ujungnya adalah kita membutuhkan nilai kan. Maksudnya kita membutuhkan value nilai di akhir dari pembelajarannya. Jadi nilainya itu kita bisa masukkan ke dalam Google Classroom. Pak Sony masih Zoom aja, Pak. Iya, gimana, Kang? Saya gagal fokus dengan potongan rambutnya sekarang, Kang. Pak. Oke, mungkin ini ada tambahan dari Ibu Liza sehubungan dengan Google Classroom. Kalau di Google Classroom videonya nggak bisa di-cut, jadi dia full terus gitu. Waduh, maaf, jadi aku batuk. Ya udah, kalau di Google Classroom berikan video ya sudah, berikan aja seperti itu. Kita tidak bisa engage gitu. Nah, kita tidak bisa ada engagement dengan peserta di kita. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan engagement itu bahasa Indonesianya apa sih? Interaksi lah ya, interaksi. Interaktif ya, mungkin kita ya Pak? Ya interaksi. Tidak bisa melihat, tidak ada. Iya, jadi kalau Edpuzzle itu lebih interaktif Bapak Ibu. Ada sih yang lebih keren lagi adalah Edpuzzle Live. Jadi kita bisa membuat Edpuzzle itu langsung di dalam kelas. Oh, mungkin berikutnya kita bisa belajar. Boleh saya jelaskan bagaimana cara mengikuti sertifikasinya besok? Boleh. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Bapak tuh, kayaknya Ibu nih, Ibu mana nih? Kalau misalnya satu kali pertemuan menggunakan 2 video lebih, apakah bisa? Ya, bisa. Satu kali pertemuan, seperti pertanyaan Mbak Stefani ya malam kemarin ya. Boleh dong, boleh. Boleh banget. Misalnya dalam sehari itu mau 2 kali video, berarti 2 kali assessment-nya, ataupun videonya nggak assessment sih, hanya sekedar
Saya biasa Bapak Ibu memberikan ke peserta didik itu, ini tolong video ditonton dulu ya, seperti itu. Nah, jadi kan saya nggak mau tuh mereka skip videonya. Jadi berikan aja videonya di Edpuzzle. Tidak memberikan pertanyaan apapun juga nggak ada masalah, tidak masalah, bisa, ya bisa. Tapi akan lebih baik kalau Bapak Ibu kita bisa berikan pertanyaan, misalnya di bagian akhir kita bisa berikan pertanyaan apa gitu. Jadi kita bisa juga mereview sejauh mana mereka sudah memahami video yang kita berikan. Nah, sehubungan dengan sertifikasi yang akan Bapak Ibu dapatkan di kegiatan ini, Bapak Ibu boleh nanti, ini akun yang Bapak Ibu punya ya, Bapak Ibu silakan pergi ke bagian ini, ke bagian akun Bapak Ibu, kemudian silakan pergi ke bagian kursus di bagian ini. Di bagian ini ya Bapak Ibu, silakan pergi ke bagian kursus. Ini saya sedang membuka. Mudah-mudahan bisa terbuka nih. Koneksi internet saya. Mungkin Ibu Mbak Stefani boleh bantu saya buka ini. Analisis aku dimasukkan kajian literatur Kak. Analisis asumsi apa ini kan ada masih tapi yang diminta kajian literatur di mana? Puzzle itu lebih kepada video. Nah, koneksi saya terganggu. Saya nggak bisa membukanya. Coba. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mau mengadakan ulangan juga bisa dengan Edpuzzle, tapi buatnya dulu di Canva, bisa ya, dari di Canva buat slide-nya, buat pertanyaannya, kemudian nanti di ekspornya dalam berbentuk MP4, di bentuk F4 apa namanya video, ya, kemudian baru diunggah di Edpuzzle, diunggahnya di sini, ya, diunggah di sini, di mengunggah video. Nah, mengunggah videonya sudah bisa terbuka. Edpuzzle self-paced courses. Nah, mengunggah video ya, Bapak Ibu kita unggah video di sini. Nah, kita bisa mengunggahnya dari Google Drive atau langsung dari komputer kita. Videonya itu tidak boleh lebih dari 1 GB size-nya. Kalau lebih dari 1 GB biasanya dia ditolak. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Edpuzzle saya bilang sih keren banget Bapak Ibu, bukan berarti karena saya di ambasadornya ya enggak Bapak Ibu, tapi memang benar-benar saya manfaatkan. Terlihat dari yang Bapak Ibu bisa lihat tadi di kelas-kelas saya, semua kelas saya masukkan. Jadi kalau misalnya saya lagi ada misalnya mengisi materi secara luring, ya kelas saya nggak kosong seperti itu saja Bapak Ibu. Saya nggak lagi sekarang menitipkan ini tolong dicatat, nggak kayak gitu Bapak Ibu. Saya menitipkan Edpuzzle ke mereka untuk mereka kerjakan. Nah, dan saya juga bisa melihat siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Karena dia otomatis masuk di Google Classroom ketika mereka sudah mengerjakannya dan kita juga bisa melihat progresnya. Dan ini sepertinya agak lambat sekali saya koneksinya karena habis hujan deras. Coba aku coba buka ya. Kalau di sini cepat kita tukeran. Boleh dibantu ya? Ya. Oke, boleh. Mana yang duluan? Aku juga masih loading. Sambil ini dibuka, Bapak Ibu boleh ya bertanya kalau misalnya ada yang tidak dipahami. Terima kasih ilmunya Pak Suwardi. Sama-sama Ibu Maida. Semoga bermanfaat. Adakah pertanyaan yang belum saya jawab Bapak Ibu? Berapa jumlah? Oke. Kalau belum saya jawab, boleh di-up lagi ya Bapak Ibu pertanyaannya. Kalau misalnya Bapak atau Ibu Sihol nih Pak. Apakah guru bisa menilai pertanyaannya terbuka dan jawaban audio murid atau hanya multiple choice saja yang hanya bisa dinilai? Seperti yang saya sampaikan tadi, keduanya bisa kita nilai. Yang tidak bisa kita nilai itu adalah yang catatan, karena itu memang tidak ada assessment di dalamnya. Nah, tapi yang multiple
multiple choice itu kita bisa nilai secara otomatis dinilai sama Edpuzzle, sedangkan untuk yang essay itu tidak bisa dinilai secara otomatis, tapi kita yang harus menilainya secara manual. Tapi gampang kok Bapak Ibu untuk menilainya. Nggak mesti harus kita ketik 100 gitu, nggak perlu. Kecuali kalau Bapak Ibu mau memberikan nilai di bawah 100, misalnya katakanlah 90, 80, nah Bapak Ibu harus mengetiknya manual. Tapi kalau misalnya menurut Bapak Ibu apa yang dijelaskan peserta didik kita itu sudah oke, ya tinggal dicentang aja dia otomatis 100. Kalau misalnya kombinasi antara multiple choice dengan essay itu dia bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Edpuzzle bisa menyesuaikan nilainya. Misalnya soalnya ada cuma 11 atau 12, itu bisa disesuaikan sampai nanti nilai terakhirnya adalah kalau memang mereka benar semua bisa dapat 100. Aku udah bisa buka nih Pak linknya yang tadi. Nah, boleh deh saya stop share gitu ya. Oke, gantian berarti kita. Bentar. Aku sharing ya. Ininya. Mana tadi? Oh, ya. Tada. Ini apa? Sudah kelihatan? Online Professional Development. Sudah. Oke. Iya. Bapak Ibu, ini adalah sertifikasi dari Edpuzzle. Ya, ini kelihatannya berbahasa Inggris. Iya, sertifikasinya dalam bahasa Inggris, tapi nanti Bapak Ibu ada di dalamnya CC-nya, bisa hidupkan CC-nya. Jadi dia bisa menggunakan ada bahasa Indonesia teksnya. Ya. Nah, Bapak Ibu diharapkan nanti untuk bisa mengambil Edpuzzle level 1. Ini adalah mudah, isinya 3 modul saja, durasi pengerjaannya 40 menit. Oke, coba boleh dibuka salah satunya saja, Mbak. Ya, Edpuzzle level 1. Ini. Oh, tinggal get started gini ya. Oke. Ya, mulai. Ya. Berarti kita isi nama. Nah, kita tinggal masukkan nama Stefani. Emailnya. Lalalala ya. Emailnya lalalala juga boleh. Kalau enggak bisa nggak keluar kan. Oke. Role-nya teacher lah ya. Role-nya adalah teacher, kemudian kita pilih Indonesia. Submit. Oke. Belum terpilih seperti sudah. Oke, pilih submit. Sudah. Berarti kita buka email ya, Pak? Oke. Iya. Oh, berarti dia kita akan masuk ke email. Bukanya sesuai dengan kita punya email kode account. Kelas masing-masing. Iya, benar. Oh, email account kita. Aku nggak ada tadi, nggak punya itu. Tapi kita coba saja. Oke. Apakah masuk emailnya? Ini kelihatan nih semuanya nggak ada privasi nanti. Harusnya sih nggak ada apa-apa sih, Pak. Oke. Tapi dia tidak terbuka juga. Ya. Terbuka. Aku nggak buka. Ya, ternyata se-Indonesia Raya ya yang melemot. Makin ganteng, terima kasih. Pak Son. Nggak bisa kebuka ya. Oh, kayaknya. Pak Sugi masih hadir ya? Pak Sugi kategori berapa Pak Sugi? Kategori 2, 1? Oh benar Pak, nggak masuk. Karena aku nggak punya account yang di situ tadi. Jadi harus account-nya yang sesuai dengan yang kita buat. Benar. Jadi begitu ya Bapak Ibu, boleh nanti Bapak Ibu masuk di
di akunnya, kemudian di bagian bawah itu ada tulisan certification yang Bapak Ibu harus selesaikan. Ya, boleh masuk ke akun Edpuzzle-nya dulu, Ibu, Mbak. Aku. Ya, Atau enggak coba pakai Senangnya ini kali ya. Kita kemarin tuh aku coba kita pakai email PB soalnya. Ya. Nah, di sini terima kasih, Ibu. Masuknya sekarang apa boleh besok? Sekarang boleh, besok juga boleh. Sesuaikan waktunya aja. Ya, silakan Kang kalau mau live. Ya, atau biarkanlah hari ini Duluan. mereka mencoba Boleh, dulu boleh, kali ya. Boleh. Apakah ada batas waktu untuk menyelesaikannya? Tidak ada batas waktunya ya. Terima kasih Kang, sama-sama. Boleh balik ke Edpuzzle. Nah, jadi ada ini sertifikasinya internasional ya. Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu dapatkan setiap nanti level yang Bapak Ibu selesaikan, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat secara internasional, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan badge. Sudah menghilang kah? Bentar, aku ada dapat Saya emailnya nih. belum Aku bisa buka dulu. Aku coba buka dulu. Oke. Terima kasih Pak Suhardi, sama-sama. Oke, ini dia. Aku share screen. Maaf, hilang koneksi. Tara, ini. Jadi ini langkah-langkahnya ya, Pak. Halo? Halo. Berarti tinggal, oops, sorry. Jadi tinggal ngikutin aja langkah-langkahnya sesuai yang ada di sini nih. Jadi kita masuk ke dalam aplikasi Edpuzzle-nya dan kita pencet ke student atau siswa. Kita pilih siswa, benar. Nah, tinggal kita masukin nih. Kita coba kali ya. Boleh deh dilihat kan. Oke, aku punya ini apa? Bukan. Oke, berarti di sini add my classes plus terus enggak. Bukan deh. Kita harus sebagai siswa. Kalau ini loginnya sebagai peserta guru. Iya, betul. Login dulu di bagian ujung. Nah, itu logout. Logout dulu. Logout login dulu. Lagi. Ya. Student. Pilihnya student. Ini. Harus masuk dulu ya. Tapi bisa nggak Pak kalau kita beda email? Bisa. Nggak bisa seperti. Tapi bisa masukkan kodenya. Coba Mova MGO. Oke. Tuh bisa. Oh iya. Oh ini untuk ininya ya, bisa sih kalau untuk pembaca. Tapi ini bisa. Nah, ini ada 3 modul ya Bapak Ibu yang harus dikelaskan. Join kelas. Oh ini tinggal diisi ya Pak. Ya, tinggal ditonton. Bapak Ibu ini tidak bisa disambil. Tidak bisa, Bapak Ibu maksudnya tabnya dibuka, kemudian pindah lagi ke tab yang lain nggak bisa. Jadi benar-benar harus diplototin gitu. Kalau nggak diplototin, dia nggak harus fokus. Iya, benar. Oke, siap. Ada dia hanya video saja, ada yang nanti berisi seperti itu. Oke, berarti untuk modul yang
Edpuzzle level 1, level 2 itu cara pekerjaannya begitu ya, Pak? Sama begitu juga dengan nanti turun lagi ke bawah Edpuzzle 22 2023. Gimana nih? Di atas tadi terlewat. Iya. Atas lagi. Oh, ini yang kanan nih, sebelahnya Edpuzzle 2. Nah, ada ya. Ya udah rapikan, parkir, jangan begitu, enak aja. Iya, enak aja parkirnya sembarang ya kan? Berarti yang ini Sepeda, ya. mau bilang sepeda. Yang ini sama ini. Iya, Ya, Pak. benar. Ini, Edpuzzle level salah. 1, Ed 2 Hapus dulu, undo. salah itu. Ini Bukan kanvas. sama ini. Iya, itu saja. Tapi kalau Google Classroom juga boleh. Yang Silahkan lebih banyak. penting sekarang kita mau sertifikasi 3 ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa bahwa saya lebih mahir lagi nih dalam menggunakan Edpuzzle selama percobaan ya Pak ya. Udah coba-coba, silakan mau dapetin sertifikasi yang manapun bebas. Iya, benar. Tapi untuk pengerjaan ini kita nggak ada limitnya ya Pak, berarti ya? Nggak ada. Oke, berarti kalau gitu kelas besok mungkin kita lebih tanya jawab, mungkin ada yang mau nanya seputar soalnya atau gimana? Untuk besok Zoom kah? Iya, Zoom. Oke, besok boleh saya tambahin dengan ini materi bagaimana cara menggunakan secara live langsung di dalam kelas. Jadi kita bisa menggunakannya secara langsung di dalam kelas. Keren banget pokoknya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau ini kan kalau hari ini kan yang kita pelajari bagaimana cara menggunakan Edpuzzle itu secara asinkronus. Mungkin tidak di rumah. Nah, tapi benar. Ibu Fenty bilang secara luring, Kak. Iya, secara luring. Besok kita gunakan secara luring. Bisa. Sambil Bapak Ibu mengerjakan yang Edpuzzle level 1 dan level 2-nya ya diselesaikan. Kan durasinya segitu dengan 30 menit. Hanya 3 modul saja. ya. Kita sih harapannya besok berarti Edpuzzle yang level 1 sama level 2 sudah berhasil dikerjakan ya Pak berarti. Benar. Kalau dengan materi malam ini insya Allah Bapak Ibu sudah akan bisa sih. Oke. Nah, kodenya di email masing-masing ya, nanti dikirimnya. Disesuaikan aja ya, sesuai dengan yang ada. Nanti berarti setelah dari workshop ini, kalau memang ini video dari Zoom sudah bisa kita kirimkan ke Bapak Ibu, nanti kita akan langsung infokan di dalam grup WhatsApp ya. Oke. Mungkin sekian dulu kali ya dari kita ya malam ini ya Pak. Boleh. Oke, sebelumnya paling aku mau menutup dulu kali hari ini. Ya, masih ada coret-coretan aku. Hapus dulu kali ya. Loading. Ini gimana sih? Nah, jadi makasih banyak hari ini Pak Suhardi atau yang lebih mau dipanggil Pak Ardi. Udah kasih materi keren banget meskipun formal banget lagu dipanggil Pak Suhardi. Walaupun badai menghadang ya Pak ya, tetap ya berusaha. Benar. Oke. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, terima kasih banget untuk Bapak Ibu guru hari ini sudah bersama dengan kita. Udah mau 2 jam kita bareng ya. Saya yakin Bapak akan berkomitmen untuk ikut terus besok dan juga lusa, masih ada kelasnya bareng. Besok tadi seperti yang Pak Ardi sudah jelaskan, kita akan belajar bareng tentang kelas live ya berarti ya Pak ya. Dan juga kita mohon bantuannya untuk Bapak Ibu bisa join untuk akreditasinya yang level 1 sama level 2. Nanti kita akan kasih informasinya lebih lanjut juga di grup WhatsApp. Lalu untuk absen, ini absen nih untuk dari PB nanti kita akan kasih
64 JP spesial untuk Bapak Ibu guru yang ikut 4 kali pertemuan yang hari ini, besok, Wow, banyak banget. dan juga di minggu depan tanggal 64. 23. Tolong boleh diisi di sini linknya bit.ly/pb/absensi kelas. Nah, yang mau aku pertegas adalah hari ini ditutup jam 00. Jadi tolong marilah diisi sebelum ganti hari. Karena tidak akan dibuka lagi besok. Besok adalah punya besok gitu. Hari ini tutuplah selesai hari ini. Oke, terus mau ingetin lagi materinya nanti akan kita bagikan di dalam grup WhatsApp dalam bentuk survei. Nanti linknya dalam rekaman atau juga PPT yang tadi Pak Ardi gunakan di hari ini akan kita bagikan dari Google Drive ya. Terus buat Bapak Ibu guru yang mungkin belum terdaftar di dalam grup komunitas WhatsApp kita, bisa join. Ini bisa di-capture dulu mungkin layarnya atau handphonenya, atau di foto juga kalau pakai laptop boleh. Nanti boleh join habis itu di sini. Nanti kita bisa sharing-sharing bareng gitu dengan komunitas pengajar belajar. Terus atau juga kalau lebih nyaman dapat update dari Facebook, boleh juga ikut di sini. Oke, terus di sini ini tadi kelas yang pagi-pagi, nggak pagi sih, tadi waktu di opening aku sempat sebutin, jadi aplikasi buatan dari pengajar belajar di sini bisa membantulah, jadi dia ada tahap-tahap pembelajarannya, sementara kita masih berhubungan dengan IT, mungkin guru di sini ada yang mau belajar nih, berkecimpung di dunia IT juga boleh belajar lagi di sini. Dan dalam rangka Hari Guru, nih bentar lagi ya, Hari Guru, minggu depan, di hari Jumat, di minggu ini kita di hari Sabtu ada ajak salah satu guru hebat juga, sekarang juga sebagai dosen di Universitas Pradita, yaitu Pak Ekoji. Mungkin nama ininya ya, nama kerennya Pak Ekoji. Kita akan belajar bareng tentang memberdayakan semangat belajar guru dengan manajemen waktu yang efisien, karena Pak Ekoji ini punya semangat yang luar biasa banget dalam belajar. Kita pengen belajar gimana sih ternyata memanage-nya gitu. Sudah deh, sampai jumpa besok. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu guru, dan terima kasih banget Pak Ardi nih luangin waktu nih. Sekarang udah jam 9. Aku nggak tahu tuh di tempat Pak Ardi di jam berapa. Oke, terima kasih banget Bapak Ibu guru. Sampai ketemu besok ya. Kita belajar hari lagi, belajar hal baru lagi besok bareng. Sekarang kita istirahat dulu. Sampai ketemu besok. Dadah.